Oke, kita mulai ya. Jadi saat ini aku punya contoh, contoh data yang akan kita olah. Jadi kita akan melihat data ini bagaimana. Untuk tahap pertama kita bahas tentang uji normalitas. Oke, baik. Jadi ini aku punya data. Yang pertama kita lihat dulu data ini. Kita punya 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kemudian perlu dipastikan nih, teman-teman harus bisa pastikan dulu bahwa data yang kita punya itu adalah data untuk regresi. Bukan sebaiknya, yang memang harus dia berskala minimal interval atau rasio. Nah, saat ini aku mempunyai data berskala rasio ya. Jadi aku akan jumlah data sudah lebih dari 30 ya. Nah, kenapa harus 30? Nanti teman-teman bisa lihat di video-video ilmu miring sebelumnya, di sana ada disebutkan dan mengapa harus untuk regresi atau uji parametrik harus berskala interval dan rasio ya. Itu nanti kalau pengen lebih tahu ada kok di video-video ilmu miring sebelumnya di episode-episode awal ya. Jadi baik, langsung kita kembali, kita fokus ke layar monitor. Kita akan kutak-kutik dulu. Oke. Jadi untuk teman-teman, aku rasa teman-teman rapat pemikir ya, yang sudah bisa mengoperasikan SPSS atau yang baru belajar, oke, yuk kita belajar bareng nih. Jadi kita belajar bareng. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tapi kita akan belajar bareng. Oke. Aku ulang ya, mungkin terlalu cepat. Ya, analyze, regression, linear, ya. Kemudian kita masukkan variabel pendapatan sebagai variabel terikat ke kotak dependent. Kemudian variabel bebas adalah biaya e-marketing dan biaya marketing. Kita masukkan di kotak ini ya. Kemudian kita cari dulu nilai residunya. Oke. Nah, ini kalau awalnya ini nggak aktif nih. Nah, sekarang kita aktifkan. Kita enter aja. Kemudian kita oke. Nah, kelihatan nih. Wah. Bagi teman-teman mungkin melihat di sini, wah, langsung melihat di hasil uji T nih. Oh, signifikansi uji T-nya ternyata semua lebih kecil daripada 0,05. Wah, udah bergembira ria. Waduh, hipotesis terpenuhi. Oh, tapi jangan senang dulu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk regresi. Nah, sekarang untuk tahap pertama nih, kita akan bicara tentang asumsi normalitas. Yuk kita uji. Tadi sudah kita munculkan nilai residunya dengan mengaktifkan ini save-nya. Udah. Oke. Kita cek lagi di file input. Jadi di SPSS itu ada dua tampilan, 2 view, yaitu untuk data inputnya, kemudian ada outputnya. Oke, di sini sudah muncul nih res satunya. Ternyata kita uji. Yuk kita uji bagaimana normalitasnya. Nah, ini aku menggunakan SPSS versi 24 biar nggak terlalu ketinggalan zaman. Tapi ada yang lebih tinggi ya. Tapi aku lebih suka memakai yang 24 karena lebih ringan ya. Di samping itu juga angka-angkanya juga nggak berbeda hasilnya. Oke, udah kita okekan. Nah, hasilnya
Aduh. Nah, ini dia. Kita mulai pembahasan kupas tuntas tentang uji normalitas. Oke, teman-teman. Nah, ini kembali ke layar nih, ke layar. Nah, ini nih kita lihat nih. Jadi nilai asimsiknya di sini adalah 0,012. Oke. Teorinya, kalau nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terpenuhi asumsi normalitas datanya. Tidak terdistribusi normal. Oke. Kecil angkanya. Ya, jadi lebih kecil daripada 0,05. Harusnya lebih besar. Nah, kalau lebih besar daripada 0,05, baru dapat dinyatakan lolos uji normalitas data. Nah, ini. Oke. Nah, bagaimana cara mengobati ini? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang aku bahas tentang perdebatan yang biasa terjadi. Banyak yang bertanya, sebenarnya kalau uji regresi itu uji normalitasnya itu sekali atau satu kali saja, cukup dengan menguji nilai residunya, atau harus per variabel diuji normalkan. Ya. Nah ini, nah contoh nih, diuji normalkan semuanya ketiga variabelnya. Oke. Nah ini kita keluarkan dulu. Cek. Nah semua ini hasilnya, wow, seperti ini. Nah, kalau logikanya seperti ini, nah, semua lebih besar daripada 0,05. Oh, sudah normal. Oh, kan? Sudah normal. Artinya, kalau menggunakan analogi seperti ini, di mana analogi itu menyatakan bahwa setiap variabel harus diuji kenormalan, maka model uji regresi ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Nah, tapi kalau menguji residunya ada, kok justru menunjukkan nilai yang tidak normal gitu. Nah, ini unik. Nah, ini sengaja datanya aku buat begitu. Ya, ini karena pengalaman ya, tapi bukan berarti aku mau ngajarin memanipulasi, enggak. Tapi ini hanya contoh kasus agar bisa lebih menunjukkan kondisi yang sesuai dengan aku jelaskan. Oke, kembali lagi ke konsep regresi. Ya, konsep regresi itu adalah bukan konsep ya, rumus regresi atau persamaan regresinya adalah Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus E atau error atau residunya. Nah, karena satu persamaan, jadi ketiga variabel ini masuk dalam satu persamaan, artinya yang diuji ya cuma satu. Ya, jadi yang diuji hanya residunya. Nah, kalau menguji ketiganya jelas kurang tepat. Atau ya bahasa kasarnya salah. Oke. Pembuktiannya bagaimana? Oke, kita memakai model uji model uji normalitas yang biasa kita sebut. Nah, kalau yang ini namanya uji normalitas dengan pendekatan statistik. Perhitungan statistik. Nah, sekarang kita coba regresikan ya, menguji normalitas dengan pendekatan grafik ya. Nah, ini standarisirnya kita nonaktifkan. Kemudian kita plotkan ini ya, ini plotnya. Oke, kita aktifkan normal probability plotnya, tes. Oke, udah ya. Oke, kita oke. Wah, lama ini.
Sorry ini kayaknya nih udah minta diganti. Ya semoga nanti kalau dapat pemasukan dari YouTube beli laptop baru biar cepet. Nah, ini laptopnya bubuk nih. Waduh.